Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan kali ini guys, saya ada di daerah Candi Wates. Dan seperti biasa juga saya jalan-jalan nih di pagi hari. Nah, kita lihat suasananya. Lokasinya ada di daerah Payak ya kalau nggak salah ini. Terus kemudian saya mau ke arah barat. Saya ingin tahu dengan suatu tempat yang ya saya belum pernah tahu sebelumnya ya. Dan ini ada clue sih sebenarnya ya untuk saya yang biasanya ya memang pingin cari tahu tempat-tempat yang baru gitu guys. Nah, tempat yang saya pingin tahu itu adalah jalur menuju ke arah Sekarjoho ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga ke Sekarjoho gitu ya, rencananya ke sana, cuman saya nggak berhasil ke sana karena ada bambu yang roboh ya, karena terbakar gitu ya. Mungkin orang-orang buang sampah sembarangan gitu guys, terus kemudian dibakar di lokasi situ ya. Nah, sebenarnya itu bahaya banget loh guys ya kalau bakar sampah kemudian tanpa ada pengawasan gitu. Padahal sih sebenarnya sampahnya sendiri itu udah polusi gitu ya. Nah, tapi kalau ditambah lagi dengan membakarnya itu ngawur gitu ya, itu pasti akan membahayakan nggak cuma sama ini ya, orang yang membakar, tapi juga warga setempat gitu guys. Apalagi nanti kalau itu dekat dengan pemukiman ya, terus kemudian kerugiannya juga pasti akan lebih besar lagi karena akan mengenai ini juga sih ya, sawah, hasil-hasilnya juga. Dan ya yang paling tidak saya seneng adalah tempat-tempat yang kayak gini nih guys. Di situ ada makam yang seharusnya makam itu diposisikan di tempat yang ini ya, yang sakral dalam arti gini kan, itu kan dipakai untuk berziarah gitu ya, setidaknya itu, atau mungkin menyemayamkan jenazah. Tapi kalau ada sampah kayak gitu, itu juga sama aja dengan tidak menghormati ini ya, orang-orang yang ada di situ gitu loh guys, meskipun itu jenazah ya. Oke, dan untuk ini ya, sampah itu sendiri, nah ini memang tidak hanya jadi permasalahan di satu tempat aja ya, tapi juga di tempat-tempat yang lainnya. Dan sebenarnya ini bisa dipecahkan itu bukan dari ini ya, dari per skala besar gitu ya, per desa atau mungkin per kecamatan gitu, tapi juga harus dipecahkan gitu, dimulai dari keluarga sendiri gitu guys. Memang ya agak susah sih untuk memulainya gitu ya. Kita harus memilah-milah sampah kayak gitu ya, sampah yang organik sama yang gak organik itu. Kalau yang organik itu kita kumpulin, terus kemudian kita kasih tanah kayak gitu ya, biar jadi ini ya, semacam kompos atau pupuk ya gitulah pokoknya ya. Saya sendiri sih nggak begitu ahli, cuman saya pernah beberapa kali sih mempraktekkan, dan itu menurut saya bisa bermanfaat untuk tanaman ya. Nah, jadi daripada nanti dibuang sembarangan ya, apalagi sekarang zamannya sih orang-orang itu, termasuk saya juga, itu kan suka memproduksi sampah ya guys ya. Dan sampahnya itu kebanyakan sih anorganik gitu ya. Nah, ini pasti akan membuat lingkungan jadi semakin rusak. Padahal sebenarnya tempat-tempat yang dilewati kayak gini itu menarik loh guys ya, bagus banget ya tempatnya. Cuman karena
orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu membuang sampah sembarangan. Jadi tempat-tempat yang sebenarnya indah jadi nggak indah lagi guys. Nah, apalagi kalau mungkin sekarang itu yang udah mulai ya, nah, mikroplastik itu guys, yang itu juga ngeri banget loh guys. Kalau kalau sekarang itu mungkin kita buang sampah plastiknya itu sembarangan, nah itu pastinya plastik itu kan lama kelamaan kan memang juga ini sih ya, mungkin jadi serpian-serpian gitu ya. Kalau udah lebih dari berapa puluh tahun gitu ya, dan itu pastinya nanti akan diterbangkan ke mana-mana gitu ya, termasuk juga nanti akhirnya ke sumber mata air kita. Ngeri banget kan, nanti dari sumber air itu kita minum, kita jadikan masakan dan sebagainya. Wah, itu cukup berbahaya ya, dan kita nggak bisa tinggal diam loh guys dengan hal yang kayak gitu. Jadi kita memang harus bergerak gitu guys. Jadi setidaknya kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau ada sampah gitu kita harus harus kita ambil, atau mungkin kita tempatkan di tempat yang semestinya kalau kita masih belum bisa mendaur ulangnya gitu ya. Oke, dan juga yang lebih penting lagi, yang ini kadang-kadang juga masih sulit kita lakukan adalah kalau kita mau belanja ya dipersedikit lah kita menggunakan plastiknya ya. Kita pakai berulang, atau mungkin kita bawa tas aja sendiri. Kalau mungkin kita beli sesuatu kita bawa wadah gitu ya. Nah, meskipun kita diejek gitu ya sama orang lain, nggak usah dipeduliin guys. Toh kita itu punya pemikiran yang jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan orang yang mengejek. Orang yang mengejek itu belum tentu bisa atau punya nyali yang sebagus yang itu ya. Nah, makanya mungkin kita perlu memulainya sejak dini. Kalau mungkin sudah terlambat ya sekarang gitu ya, mungkin bisa dilakukan. Dan seperti yang Anda lihat lagi, di situ ada sungai, di sana ada sawah-sawah juga. Itu pemandangannya keren banget loh guys. Sayang banget kalau misalnya tempat-tempat yang kayak gini itu kotor, dikotori oleh polusi. Nah, kalau kayak gini ini airnya jelasnya meskipun ini digunakan untuk pengairan, saya nggak sembarangan gitu guys untuk mencemplungkan diri. Oke, untuk masuk ke situ ya, untuk bermain air gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu di bagian atasnya itu seperti apa ya. Apakah di bagian atas itu banyak orang yang buang limbah. Yang selama ini sih saya tahunya itu kadang-kadang ada limbah dari ternak yang langsung dibuang ke sungai. Itu juga bisa membuat kita jadi diare kayak gitu ya. Itu gara-gara hal yang seperti itu guys. Nah, ini memang ya perlu perlu disadarkan juga ya. Tapi kadang-kadang juga banyak yang nggak mau gitu gara-gara mungkin merasa mungkin lebih ngerti ya dibandingkan dengan kita gitu guys. Tuh kan, airnya sebenarnya ini kalau misalnya tanpa ada polusinya itu airnya itu jernih ya sampai ke bawah. Dan sekarang itu untuk mendapatkan air yang benar-benar jernih yang layak untuk minum dari sungai kayak gini itu juga semakin sulit ya. Ya mudah-mudahan kedepannya itu tidak hanya kalau kita mengandalkan pemerintah nggak akan
bisa bergerak kalau masyarakatnya itu tidak juga ikut bergerak ya. Nah, kalau pemerintah itu bisanya apa sih guys? Kalau menurut saya nggak bisa apa-apa ya guys ya kalau dibandingkan dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya itu yang sudah memulainya, pemerintah pasti akan tinggal memfasilitasi ya gitu. Kalau misalnya untuk mengubah pola pikir, jelasnya nggak bisa lah, karena pola pikir dari yang nggak maju menjadi maju, menjadi lebih tertata, itu sangat sulit. Oke, jadi karena saya sering jalan kaki, melihat suasana yang begitu memprihatinkan, itu ini ya, tiba-tiba kok saya pingin ngomong hal yang kayak gitu ya. Oke guys, ini kita udah nyampe di daerah Bendungan. Oke, Bendungan yang ini sepertinya bangunan Belanda ya, ini strukturnya. Oke, dan orang-orang yang ada di zaman sekarang sih memang berbeda ya dengan orang zaman Belanda ya, yang untuk pengairan itu memang benar-benar diperhatikan ya, meskipun sih pengairan yang dibuat oleh Belanda itu ya tujuannya untuk kemakmuran mereka juga sih sebenarnya. Cuman kalau kita lihat ya seperti ini guys, ini kita bisa mewarisi ya hal-hal yang baik, dan sebenarnya hal-hal yang baik yang tinggalannya Belanda itu memang perlu juga dilestarikan ya. Kita nggak usah anti dengan ya itu kan karena Belanda punya Belanda, jadi ngapain harus dirawat kayak gitu. Nah, itu adalah pola pikir yang sebenarnya menurut saya itu salah. Jadi apapun itu, meskipun itu berasal dari Belanda atau dari musuhnya kita gitu ya, nah itu tidak serta-merta semuanya itu jelek guys. Ada juga yang bagus yang bisa kita ambil gitu ya, yang mungkin bermanfaat bagi kita. Jadi kita nggak usah anti lah ya dengan hal-hal yang berbau yang positif ya. Mungkin kita bisa buang yang negatifnya, tapi kalau positifnya perlu kita jaga, kita rawat ya. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi ini bukan piramida, tapi ini adalah struktur yang berkaitan dengan pengairan guys, untuk irigasi. Ya cuma segitu aja untuk jalannya, karena jalan lebih ke selatan itu agak susah ya, karena mungkin semakin mengecil jalannya. Jadi saya balik lagi ya. Oke, nah sepanjang mata memandang di sana sini tuh hijau gitu guys. Jadi ini bisa menyejukkan mata. Jadi kalau kita mata kita tuh lelah, nah dengan jalan-jalan di tempat yang kayak gini, ini bisa membuat kita jadi segar, pikiran kita juga jadi segar gitu ya, meskipun tempatnya juga di dataran yang sudah mulai menengah ya, udah mendekati ke rendah. Oke. Ya, seperti itulah guys. Saya mau balik lagi, mau ke tempat saya tadi ini ya, turun. Nah, kayak gini tadi jalannya. Ya memang harus berhati-hati guys ya, kalau mungkin Anda belum pernah lewat jalan-jalan kayak gini. Tapi kalau saya udah pernah sih, udah sering banget itu malah ya, jalan-jalan kayak gini di tempat yang udah naik turun, udah rusak kayak gini, belum diapa-apain. Tapi yang jelas ya, dengan melakukan kegiatan kayak gini, berolahraga, kita bisa jadi sehat dan bisa mendapatkan pikiran yang fresh lagi, dan juga bisa memberitahukan ke Anda bahwa seperti ini
sinyal yang sudah ada di alam ya, seperti inilah banyak sampah yang perlu untuk ini ya segera di tangani gitu guys. Oke guys, makasih banget udah gabungan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa untuk nonton video yang lainnya di channel ini. Bye bye.